Shalom, perkenalkan nama saya Indira Sintialani Kasmetan. Saya mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Kristen Kupang, semester 3, Prodi Pendidikan Agama Kristen, dengan NIM 2402024. Di sini saya akan membuat tugas video mata kuliah komunikasi PAK mengenai komunikasi generasi alfa. Bagian A, latar belakang. Perubahan zaman yang ditandai dengan kemajuan teknologi membawa dampak besar terhadap cara berpikir, perilaku, dan cara berkomunikasi setiap generasi. Setiap kelompok manusia berkembang di lingkungan sosial dan budaya yang berbeda, yang menyebabkan munculnya ciri-ciri khusus. Generasi baby boomers dan generasi X mengalami kehidupan di era analog yang memiliki keterbatasan teknologi, sementara generasi milenial melihat munculnya internet dan globalisasi. Di sisi lain, Gen Z atau generasi Z dan generasi Alpha tumbuh dalam dunia digital yang semakin kompleks, khususnya generasi Z yang dijuluki dengan digital native dan generasi Alpha yang disebut sebagai digital first. Keduanya memiliki cara berkomunikasi yang berbeda, sangat dipengaruhi oleh media sosial, internet, dan perangkat yang pintar. Ini berdampak pada cara mereka saling berinteraksi, memperoleh informasi, dan membentuk identitas diri mereka di tengah masyarakat yang global. Oleh karena itu, penting untuk memahami perjalanan setiap generasi, terutama perbedaan dalam gaya komunikasi antara generasi Z dan generasi Alpha, agar kita bisa menyesuaikan metode penelitian, cara belajar, dan pola komunikasi yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Bagian A, perkembangan generasi ke generasi. Setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua, muncul generasi baby boomers yang terjadi pada tahun 1946 sampai tahun 1964, yang merupakan kelompok yang berkembang di masa pemulihan dengan pertumbuhan ekonomi yang sangat cepat. Mereka terkenal sebagai individu yang bekerja keras, menghargai stabilitas, dan sangat setia kepada keluarga serta pekerjaan mereka. Berbagai kemajuan teknologi yang mempengaruhi kehidupan mereka, termasuk televisi, radio, dan mobil yang dimulai diproduksi secara massal. Selanjutnya, hadir generasi X yang hidup pada tahun 1965 sampai tahun 1980, yang hidup di tengah perubahan sosial yang signifikan, seperti perang di Vietnam, gerakan perempuan, dan akhir dari kolonialisme. Generasi ini lebih bersifat mandiri, kritis terhadap otoritas, serta mulai mencari keseimbangan antara karir dan kehidupan pribadi. Mereka juga mengalami kehadiran komputer pribadi, telepon rumah, bahkan video kaset. Kemudian muncullah generasi Y atau milenial yang terjadi pada tahun 1981 sampai tahun 1996, yang tumbuh di era globalisasi. Awal penggunaan internet dan munculnya media sosial, mereka dikenal dengan sifat terbuka, kolaboratif, serta memiliki kepedulian terhadap pengalaman hidup dan isu lingkungan. Teknologi yang berpengaruh dalam hidup mereka mencakup internet, ponsel, media sosial, dan awal seperti Flashdesk atau yang kita kenal sebagai Facebook. Setelah itu lahir generasi Z pada tahun 1997 sampai tahun 2012, yang sejak kecil telah akrab dengan dunia digital. Mereka adalah generasi yang tumbuh dengan teknologi, mampu melakukan banyak tugas, sekaligus sangat terpengaruh oleh platform visual seperti YouTube dan TikTok, serta peduli dengan isu keberagaman. Tantangan utama bagi mereka adalah kesehatan mental, identitas digital, sementara teknologi yang dominan di antara mereka adalah smartphone, penyimpanan awal, dan layanan streaming. Selanjutnya muncul generasi Alpha pada tahun 2013 sampai 2025. Generasi pertama yang sepenuhnya dilahirkan dalam lingkungan digital. Sejak lahir, mereka sudah diperkenalkan dengan perangkat, kecerdasan buatan, dan teknologi pintar. Pendidikan mereka banyak difokuskan pada penggunaan teknologi interaktif seperti tutor bebas berbasis AI dan pembelajaran menggunakan VR atau AR. Meskipun sangat terbuka terhadap teknologi, mereka harus menghadapi tantangan seperti ketergantungan digital dan berkurangnya interaksi sosial secara langsung. Ada juga perkiraan bahwa akan muncul generasi beta
pada tahun 2025 sampai 2040 yang akan dibesarkan dalam dunia yang lebih terintegrasi dan kecerdasan buatan, bioteknologi, serta tantangan perubahan iklim. Generasi ini diperkirakan akan lebih akrab dengan realitas campuran atau yang kita kenal sebagai virtual dan nyata. Lebih fokus pada keberlanjutan serta hidup dalam lingkungan yang sangat terhubung dengan teknologi, seperti mobil tanpa pengemudi, energi ramai, lingkungan, dan kecerdasan kolektif antara manusia dan AI. Terima kasih. Pembahasan selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Shalom. Shalom, perkenalkan nama saya Marcel Analitik, saya dari Prodipak. Di sini saya akan membuat video tentang komunikasi generasi alpha. Jadi saya akan menjelaskan bagian B tentang gaya komunikasi generasi Z dan generasi alpha. Jadi generasi Z pada tahun 1997 sampai 2012 diidentifikasikan sebagai generasi yang lahir di era digital karena sejak dunia mereka sudah akrab dengan internet, media sosial, dan ponsel pintar. Meskipun demikian, mereka masih berbeda dengan fase peralihan dari dunia analog ke dunia digital. Jadi sehingga cara berkomunikasi mereka cenderung beragam. Mereka sering menggunakan berbagai saluran komunikasi melalui dari WhatsApp, internet, Twitter, dan hingga layanan email. Mereka memiliki kecenderungan untuk berkomunikasi secara visual, lebih memilih untuk mengekspresikan diri melalui gambar, GIF, dan video singkat. Jadi bahasa mereka digunakan juga singkat dan cepat. Sering disertai dengan emoji atau istilah singkat seperti LOL dan OOTD. Cara komunikasi mereka bersifat ekspresif dan personal. Menemukan pentingnya keaslian dan kejujuran serta seringkali menciptakan identitas mereka dalam komunikasi online. Sebagai contoh, generasi Z sering memakai Instagram Story dan membagikan momen pribadi, menyampaikan pendapat di Twitter, atau berdiskusi di forum daring. Di sisi lain, generasi alpha pada tahun 2013 sampai 2025 merupakan generasi digital dari lahir yang sudah sepenuhnya menjalani kehidupan dalam ekosistem digital. Mereka tidak pernah mengalami hidup tanpa sportman, yaitu YouTube atau kecerdasan buatan. Cara komunikasi mereka sangat visual dan interaktif, lebih memilih menggunakan video animasi, AR atau VR, serta konten interaktif ketimbang teks. Pesan yang mereka sampaikan biasanya sangat ringkas karena mereka terbiasa dengan forum komunikasi yang super pendek seperti YouTube Short, TikTok, atau Reels, sehingga kalimat panjang menjadi kurang menarik. Generasi ini juga semakin akrab dengan teknologi terintegrasi seperti berinteraksi dengan asisten digital atau menggunakan perangkat pintar. Pola komunikasi mereka banyak dipengaruhi oleh dunia permainan yang ditandai dengan penggunaan avatar dan lencana atau simbol yang khas. Selain itu, mereka memiliki karakter global dan instan, cepat beradaptasi dengan tren budaya internasional, serta sering menggunakan terjemahan otomatis untuk berkomunikasi antar bahasa. Sebagai contoh, generasi alpha suka mengekspresikan diri melalui video, TikTok, filter R di Instagram, atau voice note dibandingkan dengan tulisan panjang. Jika dibedakan, generasi Z lebih fokus pada komunikasi digital dengan teks singkat, emoji, dan visual yang sederhana, serta terbiasa dengan berbagai platform media sosial. Sementara itu generasi alpha lebih
mengedamkan komunikasi yang sepenuhnya visual, interaktif, dan sangat ringkas. Dengan hubungan yang kuat pada teknologi, dan tren global, dengan demikian generasi Z bisa disebut sebagai generasi peralihan dari analog ke digital. Sedangkan generasi alpha adalah generasi sepenuhnya digital yang secara komunikasi sangat dipengaruhi oleh teknologi modern dan elemen permainan. Nah, itu bagian yang B, dan sekarang saya akan menjelaskan bagian C tentang metode belajar tepat sesuai gaya komunikasi generasi alpha. Yang pertama, digital pertama. Sejak lahir, generasi alpha telah terbiasa dengan alat teknologi digital seperti smartphone, tablet, dan asisten virtual yang berbasis kecerdasan buatan. Hal ini membuat mereka lebih cepat dan mudah dalam menyerap informasi yang disajikan secara digital dibandingkan dengan buku teks tradisional. Oleh karena itu, cara belajar yang efektif pula membangunkan platform digital interaktif seperti aplikasi pendidikan. Nah, pembelajaran daring dan tutur metaal yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing anak. Para guru atau dosen juga harus memanfaatkan media sosial pendidikan atau sistem manajemen pembelajaran (LMS) untuk memastikan komunikasi tetap terjalin dan menyampaikan materi dengan lebih cepat dan praktis. Yang kedua, visual dan interaktif. Generasi alpha cenderung lebih cepat memahami informasi melalui tampilan visual daripada membaca teks yang panjang. Mereka akan lebih responsif ketika materi disajikan dalam bentuk video, animasi, infografik, simulasi 3D, atau augmented reality (AR). Misalnya dalam pelajaran ilmu pengetahuan, siswa dapat memanfaatkan aplikasi AR untuk dengan interaktif melihat struktur tubuh manusia. Cara ini membuat pembelajaran menjadi tidak hanya informatif, tetapi juga menarik dan mudah diingat karena melibatkan pengalaman visual secara langsung. Dan yang ketiga itu singkat dan cepat. Dengan kebiasaan komunikasi informasi dalam bentuk konteks singkat seperti video TikTok, Reels, atau meme, generasi alpha cenderung kehilangan fokus jika pembelajaran berlangsung terlalu lama dan menonton. Oleh karena itu, pendekatan yang sesuai adalah microlearning, yaitu membagi materi menjadi segmen kecil dengan durasi singkat, misalnya 5-10 menit. Untuk setiap sesi dengan metode ini, siswa dapat lebih mudah menerima informasi tanpa merasa jenuh. Jadi guru juga bisa memanfaatkan kuis singkat atau flashcard digital untuk mengevaluasi pemahaman mereka dengan cepat. Dan yang keempat, kolaboratif. Generasi alpha sudah sangat akrab dengan interaksi dan komunikasi digital dan game online. Mereka lebih suka bekerja sama, berdiskusi, atau mengatasi tantangan bersama dengan teman-teman. Oleh karena itu, pendekatan yang efektif adalah project-based learning atau collaborative learning, di mana siswa diundang untuk mengerjakan proyek dalam kelompok baik secara offline maupun online dengan memanfaatkan forum diskusi digital atau platform kolaborasi seperti Google Classroom, Padlet, atau Trello. Dengan cara ini, keterampilan komunikasi, kerjasama, dan kepemimpinan mereka dapat berkembang bersama-sama dengan pemahaman materi pembelajaran. Bagian yang kelima,
multitasking. Generasi Alpha bisa melangkah beberapa kegiatan sekaligus seperti menonton video sambil bermain game atau mendengarkan musik saat menyelesaikan tugas. Namun kebiasaan multitasking ini dapat mempengaruhi konsentrasi mereka. Oleh karena itu, metode pembelajaran yang diperlukan adalah menyediakan pembelajaran yang bervariasi dan fleksibel. Guru perlu merancang aktivitas belajar yang memungkinkan peralihan antara materi atau tugas dengan mudah, sambil tetap mempertahankan fokus pada tujuan pembelajaran. Sebagai contoh, satu sesi belajar dapat dimulai dengan menonton video, kemudian dilanjutkan dengan diskusi singkat dan diakhiri dengan kuis interaktif. Jadi secara belajar yang efektif itu untuk generasi Alpha harus disesuaikan dengan gaya komunikasi mereka yang berbasis digital, visual, cepat, kolaboratif, dan multitasking. Ini berarti pembelajaran perlu mengintegrasikan teknologi digital menggunakan materi visual interaktif, disajikan secara singkat dan langsung berbasis kolaborasi kelompok, serta dirancang dengan aktivitas yang bervariasi agar sesuai dengan kebiasaan multitasking mereka. Dengan pendekatan ini, generasi Alpha tidak hanya akan merasa nyaman dalam proses pembelajaran, tetapi juga akan dapat mengembangkan keterampilan abad ke-21 seperti kreativitas, kolaborasi, komunikasi, dan pemikiran kritis. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Shalom, perkenalkan nama saya Dersiantro Cenono. Saya dari program studi pendidikan agama Kristen. Saya berkuliah di Sekolah Tinggi Agama Kristen Kupang. Saya semester 3 dengan NIM 2402023. Di sini saya akan menjelaskan tentang persiapan apa yang mahasiswa harus lakukan untuk komunikasi dengan generasi Alpha. Oke, langsung saja. Yang pertama, persiapan yang harus kita lakukan sebagai mahasiswa STAK Kupang untuk bisa berkomunikasi dengan generasi Alpha adalah yang pertama, kenali dulu siapa siswa generasi Alpha. Generasi Alpha menunjukkan pada anak-anak yang lahir mulai dari tahun 2010 ke atas, dan ada tanda-tanda mereka bahwa mereka itu adalah generasi Alpha. Yang pertama, sejak kecil mereka sudah terbiasa dengan smartphone, tablet, dan internet. Yang kedua, mereka lebih menyukai hal-hal yang bersifat visual dan interaktif dibandingkan membaca teks panjang. Yang ketiga, gaya komunikasi mereka cepat, ringkas, dan praktis. Yang keempat, mereka mudah merasa bosan sehingga membutuhkan variasi dalam cara menyampaikan informasi. Kalau kita mau mengajar, jangan kita hanya monoton saja, tapi kita harus punya variasi supaya siswa itu tidak mudah bosan, karena mereka ini generasi Alpha yang cepat bosan. Yang kelima, mereka lebih peka terhadap isu-isu global seperti lingkungan, keadilan, dan keagamaan. Yang kedua, persiapan kita lakukan adalah persiapan dalam komunikasi. Agar kita sebagai mahasiswa STAK Kupang itu dapat terhubung dengan generasi Alpha, beberapa hal yang perlu kita persiapkan. Yang pertama adalah kuasai media digital. Teman-teman, kita perlu pelajari cara menggunakan platform yang sering mereka pakai seperti TikTok, Instagram, dan YouTube, dan kita juga harus bisa gunakan video pendek, gambar, meme, atau podcast untuk menyampaikan informasi supaya belajar mereka itu tidak monoton saja begitu. Yang kedua, gunakan bahasa yang sesuai. Teman-teman, kita persiapan yang harus kita lakukan adalah kita harus bisa hindari penggunaan bahasa teologi yang rumit, karena mereka sangat sulit untuk memahami itu. Dan kita harus bisa pilih bahasa yang lebih sederhana serta jelas. Lebih baik menggunakan cerita, contoh visual, atau ilustrasi, dan latih kemampuan bercerita agar pesan menjadi lebih menarik dan mudah diingat. Yang ketiga, bangun pendekatan relasi. Teman-teman, jangan langsung kita mengajar, tetapi kita harus mulai dengan membangun hubungan dengan mereka terlebih dahulu.
jangan hanya ingin didengar saja, tapi kita harus ciptakan komunikasi yang bersifat dua arah, bukan hanya ceramah atau monoton. Yang keempat, siapkan konten yang relevan. Teman-teman, kita harus bisa diskusi dengan topik-topik yang mereka hadapi dalam kehidupan sehari-hari, seperti pertemanan, media sosial, identitas diri, atau isu lingkungan, dan hindari hanya memberikan teori, tetapi hal-hal praktis yang bisa mereka terapkan, itu perlu kita tawarkan. Jadi intinya kita sebagai mahasiswa Tukubu itu perlu siap untuk berkomunikasi dengan generasi alfa melalui pendekatan yang relevan, kreatif, dan interaktif. Memang sangat susah teman-teman, apalagi generasi alfa ini, mereka tuh sudah terbiasa dengan internet, smartphone, jadi kita tuh sangat susah untuk berkomunikasi mereka. Maka kita harus perlu persiapkan diri. Nah teman-teman, kita harus perlu pahami terlebih dahulu karakteristik mereka. Gunakan media yang tepat, komunikasikan dengan bahasa yang sederhana, bangun relasi, dan sajikan konten yang berkaitan dengan kehidupan mereka. Jangan kehidupan orang dewasa itu yang kita ajarkan kepada mereka. Mereka itu masih generasi alfa. Jangan kehidupan kita yang dulunya tidak tahu, tidak kenal smartphone, tidak kenal internet, itu yang kita ajarkan kepada mereka. Mereka tidak akan mengerti sama sekali. Jadi kita itu perlu ajarkan sesuai dengan generasi mereka saat ini. Nah, dengan itu komunikasi dapat berlangsung lebih efektif dan pesan iman atau nilai kehidupan dapat diterima dengan baik. Nah, teman-teman, kesimpulan dari keseluruhan materi ini adalah bahwa perkembangan dari satu generasi ke generasi lain menunjukkan adanya transformasi signifikan yang dipenuhi oleh aspek sosial, budaya, dan terutama teknologi. Generasi baby boomers hingga generasi X tumbuh di era yang didominasi oleh kehidupan analog, sedangkan generasi milenial menandai transisi pertama menuju dunia digital. Kemudian generasi Z muncul sebagai generasi yang lahir dalam dunia digital, di mana mereka sudah akrab dengan internet dan media sosial sejak kecil. Sementara generasi Alpha adalah generasi yang sepenuhnya hidup dalam lingkungan digital yang maju, termasuk teknologi canggih seperti AI, R atau VR, dan perangkat pintar. Nah, teman-teman, perbedaan ini jelas terlihat dalam cara mereka berkomunikasi. Kalau generasi Z ya masih mengkomunikasikan teks dengan visual, sering menggunakan emoji, singkatan, dan berbagai platform media sosial, sekaligus menekankan pentingnya otentisitas dan ekspresi diri. Di sisi lain, generasi Alpha cenderung berkomunikasi dengan cara yang lebih visual, interaktif, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, sangat ringkas dan bahkan menggunakan elemen permainan dengan konektivitas global yang dipermudah oleh teknologi AI dan penerjemah otomatis. Teman-teman, sekarang ini kita tidak tahu bahasa Inggris. Kita mau artikan, tinggal cari Google Translate, kita tuh sudah bisa terjemahkan, kita sudah bisa tahu artinya apa. Nah, dengan kata lain, generasi Z ini merupakan penghubung antara cara hidup analog dan digital. Sedangkan generasi Alpha ini sepenuhnya terlahir dalam dunia dunia digital yang dibentuk dalam perkembangan teknologi. Dampaknya terhadap pendidikan dan proses belajar adalah bahwa metode pengajaran perlu disesuaikan dengan teknik komunikasi dari masing-masing generasi. Kalau bagi generasi Z, pembelajaran akan efektif jika menggunakan teks yang singkat, bukan yang panjang dari sini. Tidak. Belajar yang paling cocok adalah yang berbasis teknologi. Itu yang untuk generasi Alpha. Gunakan yang belajar yang gamifikasi, pengalaman visual, dan microlearning yang ringkas namun berisi padat. Dengan penyesuaian pendekatan ini, pendidikan akan menjadi lebih relevan dan menarik, serta dapat mengembangkan keterampilan sesuai dengan tuntunan zaman. Nah, teman-teman, demikian seluruh rangkaian materi yang kami sampaikan pada saat ini. Semoga dapat kita pahami bersama, terlebih khususnya dapat kita implementasikan ketika nanti kita sudah menjadi guru, ketika kita sudah turun langsung di lapangan untuk mengajar anak-anak, apalagi di generasi Alpha sekarang ini. Tetap semangat teman-teman, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.